Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Resep Dapur Wike. Di video kali ini saya ingin berbagi resep. Resep satu ini sangat rekomendasi sekali untuk jadi lauk ataupun sajian. Bisa untuk sajian pada saat ada acara-acara ataupun ide jualan, catering. Cara buatnya gampang banget dan rasanya enak sekali. Yang pastinya bikin nambah nasi. Langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share agar kami tambah semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Langkah pertama, siapkan ati sapi dan juga daging sapi. Lalu haluskan daging sapi. Untuk resep lengkap dan jelasnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Jika daging sapi telah dihaluskan, lalu sisihkan terlebih dahulu di wadah. Untuk tingkat kehalusannya bisa kalian sesuaikan saja. Untuk menghaluskannya, jika kalian tidak punya chopper, bisa juga dengan menggunakan blender. Jika tidak punya, bisa memakai dengan parutan kelapa. Kalian sesuaikan saja dengan alat-alat yang ada di dapur kalian masing-masing. Agar ada rasanya, daging sapinya tambahkan dengan sedikit garam, lalu aduk-aduk. Kemudian ambil sedikit daging sapi, lalu bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Untuk bentuk besar kecil ya, bisa kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Untuk bola-bola daging sapi halusnya, bisa kalian untuk jadikan stok, kalian bisa frozen, dan bisa kalian kreasikan dengan berbagai macam masakan. Jika daging sapi halusnya telah dibulat-bulatkan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Saya simpan terlebih dahulu di lemari es ya teman-teman. Selanjutnya saya akan rebus ati sapi. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja. Lalu tambahkan dengan daun salam agar tidak bau amis. Dan saya tambahkan dengan garam secukupnya agar ati sapinya tidak terlalu tawar. Lalu rebus hingga sekiranya sudah matang. Dan jika sekiranya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Tunggu dingin dulu ya teman-teman. Selanjutnya, keluarkan daging yang sudah dibulat-bulat dari lemari es. Lalu rebus daging sapi yang sudah dibulat-bulat dan sudah dikeluarkan dari lemari es. Rebus bola-bola daging sapinya hingga matang dan kokoh, tidak mudah hancur daging sapinya. Jika sekiranya bola-bola daging sapinya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian sisihkan terlebih dahulu daging sapinya yang telah ditiriskan. Selanjutnya siapkan ati sapi yang telah direbus. Jika ati sapinya telah dingin, lalu potong-potong. Untuk besar kecilnya bisa kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Jika ati sapi yang telah direbus sudah dipotong-potong, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan yang nantinya akan dihaluskan dan juga bahan pelengkapnya, seperti kentang yang sudah dipotong-potong dan digoreng, dan juga petai, serta ati sapi dan juga bola-bola daging. Langkah selanjutnya, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit merah, dan juga cabai merah keriting. Untuk banyaknya cabai bisa kalian sesuaikan saja. Lalu ebi dan juga sedikit terasi. Untuk memudahkan menghaluskannya, tambahkan dengan sedikit air putih. Haluskan lalu sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya, panaskan minyak goreng lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Jika masih ada tersisa bumbu, lalu tambahkan dengan sedikit air dan campurkan semuanya. Lalu tambahkan dengan serai, daun salam, dan juga lengkuas. Tambahkan garam secukupnya, gula pasir secukupnya, lalu penyedap rasa secukupnya. Lanjut ditumis hingga bumbu harum tidak bau langu. Jika bumbu sudah harum dan sudah agak mengental, lalu masukkan bola-bola daging sapi. Kemudian masukkan potongan ati sapi yang telah direbus. Lanjut dimasak sambil diaduk-aduk. Jika telah tercampur semua, lalu tambahkan dengan santan instan. Untuk santannya saya hanya memakai 1 bungkus saja ya teman-teman. Atau bisa kalian sesuaikan saja, lalu tambahkan dengan air putih secukupnya, masak kembali. Masak sambil diaduk-aduk hingga air menyusut dan juga mengental. Jika sekiranya airnya sudah mengental, lalu tambahkan dengan kentang goreng. Masak dan aduk kembali hingga tercampur merata. Jika semua sudah tercampur merata, lalu tambahkan dengan petai. Masak dan aduk kembali hingga petainya agak sedikit layu ya teman-teman. Jangan lupa dicek rasa, lalu matikan api kompor dan pindahkan di wadah. Sambal goreng atinya aromanya harum sekali. Karena di resep ini saya tambahkan dengan ebi dan juga terasi. Untuk ebinya kalian bisa rendam terlebih dahulu dengan air hangat. Ini rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Bisa untuk jadi sajian lauk pada saat ada acara. Atau bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk tambahan menu di usaha catering atau usaha nasi box ya teman-teman. Kalian wajib banget coba resep ini benar-benar enak sekali loh teman-teman. Sangat rekomendasi sekali untuk dicoba resep ini. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk jadi ide jualan ataupun ide lauk. Jika sekiranya video resep-resep dari kami ini sangat bermanfaat dan menginspirasi, kalian boleh bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.